Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan taradul imam Syafi'i wal imam al-Asy'ari wal imam al-Ghazali wal imam an-Nawawi wa jami'il a'immatil mujtahidin wal hadrati mu'allifi hadal kitab hadal kitab wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'lamnaha wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa usulina wa ahlina wa auladina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa aqrabina wa jirarina wa ikhwanina wa ashabina wa babina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Fathul Qorib masih tentang sunnah-sunnah hayatnya sholat. Melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iftirashu lan lungguh iftirosh fi jami'il jalasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh al-waqi'ati kang tumibo bis sholati ing dalam sholat. Kajulusil istirahati kaya lungguh istirahah. Wal julusi lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Wa julusit tasyahudi lan lungguh tasyahud al awali kang pertama. Termasuk sunnah-sunnah hayatnya sholat yang ke-13 adalah duduk iftirash dalam semua duduk yang ada di dalam sholat, seperti duduk istirahah, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud awal. Ini disunahkan duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk iftirash itu dari kata firash, artinya bahasa Jawanya lemek atau alas. Jadi duduk dengan beralaskan kaki kiri. Jadi pantat itu duduknya di telapak kaki kiri itu. Nah, di bagian telapak kaki kiri itu diduduki oleh pantat, ya sebagaimana yang maklum. Kalau kaki kanan kan tidak. Kaki kanan ini telapaknya diberdirikan seperti itu. Nah, kalau kaki kirinya dijadikan alas, jadi duduknya tidak di lantai. Itu dalam semua duduk. Seperti duduk istirahah. Duduk istirahah itu duduk setelah sujud ketika mau berdiri. Nah, ketika sujud di rakaat pertama, ketiga, ketika mau berdiri itu disunnahkan duduk dulu, duduk istirahah sebentar itu. Duduk istirahah, tidak ada anjuran membaca apa-apa. Nah, jadi duduknya hanya sebentar, jadi sebagai istirahat. Jadi setelah sujud tidak langsung berdiri, tapi duduk sebentar kemudian berdiri. Wal iftirashu lan utawi lungguh iftirash. Ayat jelisa iku yen to lungguh sapa asyah suwong suwiji ala ka'bil yusra ing atase poloke sikil kiwa. Kemirene sikil kiwa. Jailan hale wong kang dadekake zuhruhuma ing gegere sikil kiwa utawa gegere sikil kiwa lil ardi maring bumi. Wayan sibulan jejegake sapa wong kodamahu ing delamakane wong al yumna kang tengen. Wayado ulan nyelehake sapa wong ayat jelisa wayan siba ayat jelisa terus wayan siba lan jejegake sapa wong kodamahu ing delamakane wong telapak kaki al yumna kang tengen
wayado ulan nyelehake sapa wong wayado alan nyelehake sapa wong bil ardi kelawan bumi atau rofa asobihi ing pira-pira pucuke pira-pira drijine atrofa asobiha ing pira-pira pucuke pira-pira drijine qadamahul yumna li jihadil kiblati maring arah kiblat. Yang dinamakan duduk iftiros adalah seseorang duduk di atas mata kakinya kaki kiri. Nah, mata kakinya kaki kiri, jadi telapak kiri diduduki dengan menjadikan punggungnya telapak kaki kiri itu di bumi, nah, di lantai. Nah, punggungnya telapak kaki kiri di lantai. Wayan siba qadamahul yumna. Jadi duduknya di mata kaki atau di telapak kaki dan mendirikan telapak kaki kanan itu berdiri, kalau bisa berdirinya lurus tegak, dan meletakkan ujung-ujung jarinya di bumi dengan dihadapkan kiblat. Jadi telapaknya berdiri, ini berdiri lurus berdiri, kemudian jari-jarinya ini kan diletakkan dengan dibengkokkan, itu jadi menghadap kiblat. Itu jari-jarinya sebisa mungkin menghadap ke kiblat, jempolnya, jari telunjuknya dan jari-jari kaki yang lain itu menghadap kiblat. Jadi telapaknya berdiri, berdiri maksudnya telapaknya bawah itu ya, dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Bukan jarinya menghadap ke bawah, bukan jarinya saja yang memancat, bukan, tapi betul-betul telapak kaki itu posisi berdiri bukan seperti orang berdiri, tapi seperti orang tengkurap itu kan telapak kakinya berdiri ya, jadinya seperti itu. Dan jari-jarinya menghadap kiblat, itu yang namanya duduk iftirosh. Watawarukulan lungguh tawarruk fil jalsati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir. Dan sunnah hayat lagi yang ke 14 tepatnya adalah duduk tawarruk pada duduk akhir min jalasati sholati saking pira-pira lungguhe sholat. Jadi duduk tawarruk pada duduk yang terakhir atau duduk tasyahud akhir, jadi duduk-duduk yang ada dalam sholat itu duduk terakhir. Duduk tasyahud akhir itu duduknya tidak iftirosh tapi duduk tawarruk. Tawarruk itu dari kata warikun, artinya warikun atau warakun artinya pantat. Jadi pantatnya langsung diletakkan di lantai, tidak beralaskan kaki kiri, tidak, tapi pantatnya langsung menyentuh ke lantai. Wahya lan utawi tawarruk julusut tasyahudi kulungguh tasyahud al akhir kang akhir. Duduk tawarruk adalah duduk tasyahud akhir. Wa tawarrukulan utawi tawarruk mithlul iftiroshi iku madani iftirosh. Illa annal musolliya kejaba sak temene wong kang salat yukhriju iku ngetokake sapa musolli yasarahu ing sikil kiwane musolli ala hayatiha ing atase tingkae yusra ing atase tingkae yasarihi fil iftiroshi ing dalem lungguh iftirosh min jihati yaminihi saking arah tengene yasarihi sikil kiwa. Wayul sikunan nemokake sapa wong warokahu ing bukunge wong bil ardi kelawan bumi. Yang namanya duduk iftirosh yaitu seperti duduk tawarruk, hanya saja bedanya itu tangan kiri itu dikeluarkan dari arah kanan. Jadi kalau dikeluarkan ke kanan, jadi dari duduk iftirosh kaki digeser ke kanan, dikeluarkan, maksudnya tidak diduduki. Dan wayul siku warokahu bil ardi, dan pantatnya ditempelkan ke lantai. Jadi kakinya, telapak kaki kiri lebih digeser ke kanan lagi, dikeluarkan sehingga terlihat dari arah kanan. Itu duduk tawarruk
dari kata warokun artinya pantat. Jadi pantatnya menyentuh ke lantai, itu duduk di dalam tasyahud akhir saja. Amal masbuku anapun utawi makmum masbuk wasahilan wong kang lali fayaftarishani mongko iku lungguh iftirosh karone sapa masbuk lan sahi walaya tawarrokani lan ora lungguh tawarruk sapa masbuk lan sahi. Adapun makmum masbuk itu makmum yang masih setelah tasyahud masih akan berdiri lagi, rakaatnya masih kurang. Dan makmum yang lupa dan dia meninggalkan sesuatu meninggalkan doa kunut atau tasyahud awal, atau dia lupa melakukan sesuatu yang jika disengaja membatalkan sholat. Misalkan dia tadi ragu rakaatnya berapa rakaat, kemudian dia akhirnya karena ragu dia menambah satu lagi, maka sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Dan ketika orang yang tasyahud akhir ini, orang seperti ini, orang yang lupa dan dia mau melakukan sujud sahwi, maka duduknya itu bukan dengan duduk tawarruk tapi dengan duduk iftirosh. Jadi duduk tasyahud akhir yang ketika seseorang tadi makmum masbuk, jadi makmum masbuk, makmum yang imamnya sudah genap tinggal mau salam, tapi makmumnya masih kurang 1 rakaat atau 2 rakaat atau berapa rakaat saja, maka si makmum ini duduknya duduk iftirosh, tidak duduk tawarruk. Imamnya duduk tawarruk karena imam saat itu rakaat terakhir, tapi makmum kan masih kurang, maka makmum duduknya duduk iftirosh. Atau orang yang tadi mau melakukan sujud sahwi, intinya orang yang lupa yang mau melakukan sujud sahwi, maka ketika tasyahud akhir itu dia duduk iftirosh karena hendak melakukan sujud sahwi. Wa taslimatulan salam al-ulak asaniyatu kang kaping pindho. Termasuk sunnah hayatnya sholat adalah salam yang kedua. Kalau salam yang pertama itu termasuk rukun sholat, itu wajib hukumnya. Tapi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Amal ula anapun utawi salam kang pertama fasabako mongko iku wis dhisik apa annaha sak temene ula iku min arkanis sholati setengah saking pira-pira rukune sholat. Adapun salam yang pertama sudah dijelaskan dulu bahwa salam yang pertama itu termasuk rukun-rukun sholat. Kalau salam yang kedua itu termasuk sunnah hayat, sehingga seandainya ada orang sholat kemudian dia sudah melakukan salam yang pertama, setelah itu dia kentut, maka sholatnya tidak batal. Karena apa? Kewajibannya, rukun-rukunnya sudah dilakukan semua, sudah selesai, sudah di salam yang pertama dilakukan. Kalau dia setelah salam yang pertama kentut, maka ya sudah, tapi dia tidak boleh melakukan salam yang kedua karena sholatnya sudah selesai. Nah, dengan kentut itu tidak boleh dia menambah salam yang kedua, sama saja dia melanjutkan sholatnya. Nah, padahal dia sudah wudunya sudah batal. Kalau wudu batal otomatis sholatnya juga sudah batal. Tapi karena sudah melakukan salam yang pertama, maka sholatnya tidak batal, tapi sholatnya sudah menjadi selesai di situ. Tidak boleh dilakukan salam yang kedua. Demikian untuk ngaji pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.